Selamat siang semuanya. Udah pada makan siang belum nih? Siang Sudah. Bu. Ya, Siang. sudah. Kita say hi bareng-bareng yuk. Boleh pakai virtual, boleh langsung yang open cam. Kita selamat kenal nih sama Miss Astrid, sama Miss Gladys. Hai Miss Astrid. Halo, siang semuanya. Ada juga Miss Gladys. Hai Miss Gladys. Selamat kenal. Jadi, eh yang hari ini kita mau langsung aja nih, kita mau dengar sharing dari dua mahasiswa dulu, 5 menit masing-masing mahasiswi. Nanti baru Miss Astrid dan Miss Gladys boleh sharing, nanti kita bisa bincang-bincang bareng. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Mas Sanda ya, yang share screen. Makasih, Be. Apa dia surprise? Nah, Siapa yang mulai pertama presentasinya? Boleh share screen. Bisa dibesarkan? Yes. Misna yang presentasi pertama. Oke, silakan. Selamat siang pada semangat semua mengikuti PBL kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Mia Sentika, mahasiswa PG PAUD. Senang sekali bisa berbagi pada siang hari ini. Saya akan mempresentasikan sedikit materi yaitu tentang teori Waldorf. Langsung saja ke slide selanjutnya. Sejarah pendekatan Waldorf. Raul Steiner lahir tanggal 27 Februari 1861. Donji Kleinjev Kontia, seorang ilmuwan dari filsuf, salah satu teori Steiner yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki kebijaksanaan yang melekat untuk mengungkap misteri dunia spiritual. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Steiner mengembangkan model pendidikan yang berfokus pada pengembangan totalitas, yaitu pengembangan kreativitas. Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama kehidupan anak adalah periode belajar meniru berbasis sensorik. Masa itu juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan non-kognitif anak. Slide selanjutnya. Pengertian Waldorf. Waldorf adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan kreativitas, pemikiran bebas, dan pemahaman holistik terhadap anak-anak, biasanya melalui metode belajar yang lebih berorientasi pada pengalaman dan seni. Bisa dilihat gambarnya di sini. Selanjutnya, metode pendekatan Waldorf. Metode Waldorf lebih mengutamakan dengan fokus usia anak dan perkembangan pada anak. Hal ini agar kita sebagai guru dapat mengetahui karakteristik anak sejak dini, dan metode Waldorf tidak memiliki kurikulum sehingga anak dapat mengeksplorasi, berimajinasi, dan bermain dengan seru dan mengasihkan tanpa adanya tekanan kurikulum. Metode ini dapat membuat anak menjadi pribadi yang mandiri dan jujur. Slide selanjutnya. Penerapan teori Waldorf. Teori Waldorf menekankan pengembangan anak secara holistik, fokus pada kreativitas,
pemikiran bebas, dan pengalaman sensori. Slide selanjutnya. Di sini juga ada contoh penerapan teori Waldorf. Yang pertama, kurikulum holistik. Yang kedua, pentingnya permainan kayu dan bahan alami, keseimbangan antara keterampilan akademis dan keterampilan hidup, pengembangan siklus 7 tahunan, guru tetap pada kelas yang sama, pembelajaran berbasis seni. Kurikulum, di sini ada kurikulum holistik. Maksud dari kurikulum holistik itu yaitu fokus pada pengembangan keterampilan intelektual, artistik, dan praktis tanpa penilaian formal pada tahap awalnya. Sedangkan pengembangan siklus 7 tahunan itu maksudnya seperti mengakui fase perkembangan 7 tahunan anak dan menyesuaikan metode pengajaran dan materi kurikulum yang diberikan kepada anak. Selanjutnya, pentingnya permainan kayu dan bahan alami. Maksudnya yaitu penggunaan mainan yang sederhana dan alami yang digunakan untuk anak usia dini, supaya merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Slide selanjutnya. Di sini ada beberapa kegiatan anak usia dini. Slide selanjutnya. Pada anak usia dini, pendekatan Waldorf menekankan pada pengalaman yang terkaya secara sensorik. Ini bisa terlihat dalam 1. Bermain bebas, 2. Keterlibatan dalam seni, 3. Penekanan pada imajinasi, 4. Hubungan dengan alam, 5. Pola tidur dan rutinitas, 6. Pengajaran yang bersifat jangka panjang. Slide selanjutnya. Contoh fungsi Waldorf dalam pendidikan bisa melibatkan penggunaan seni, musik, gerakan, serta pendekatan belajar yang menyeluruh dan berpusat pada anak. Metodenya mengintegrasikan berbagai jenis kegiatan untuk merangsang perkembangan anak secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Adapun juga tujuan penerapan Waldorf, yaitu untuk merangsang perkembangan anak atau perkembangan alami anak, membangun keterampilan sosial anak, menumbuhkan rasa keterhubungan dengan alam, serta kreativitas anak. Juga adapun pendidikan Waldorf, yaitu untuk menghasilkan individu yang mampu dalam diri mereka sendiri dan memberikan makna dari kehidupan mereka. Slide selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Mia. Kita kasih applause. Mia sudah mau berusaha, sudah sharing, dan udah lumayan ya. Kamu sudah tambahin lebih pointer ya, lebih banyak poin-poinnya. Oke, next siapa lagi? Mahasiswa satu lagi sebelum kita ke Miss Astrid dan Miss Gladys. Yang baru datang, welcome. Ini kelas Seri Bincang Tamu, mata kuliah model-model pembelajaran AUD. Kali ini tamunya spesial, ada Miss Astrid dan Miss Gladys. Nanti kita mau lihat kurikulum dan filosofi PAUD luar negeri, gimana ketika diterapkan di Indonesia ini, kira-kira pas gak ya? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa?
Keren banget ya. Saya juga pengen belajar nih sharingnya dari Miss Astrid sama Miss Gladys. Miss Gladys juga backgroundnya dari Montessori. Jangan-jangan kita satu perguruan nih, Miss Gladys. Oke. Oke, Mia, terima kasih. Satu lagi mahasiswi siapa yang sharing? Sambil nunggu, masih ada waktu nih. Kira-kira 5 menitan lagi. Sebelum Miss Astrid sharing, boleh panggilin teman-temannya lagi ya, teman-teman mahasiswinya lagi. Biar ini kita lagi mahasiswi ini di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Jadi tujuan kegiatan ini biar meskipun posisinya di Palangkaraya di sentra Borneo, banyak yang ada dari Papua juga, dari kabupaten, biar kita nggak ketinggalan. Jadi kita update juga perkembangan PAUD di dunia, nggak cuma di Palangkaraya aja. Oke, next. Yuk, siapa yang presentasi? Baik, perkenalkan nama saya Sita Marista, saya materi kedua. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari Reggio Emilia. Lanjut, slide. Pengertian Reggio Emilia. Reggio Emilia adalah sebuah pendekatan pendidikan anak usia dini yang sangat menarik dan terkenal dari kata Reggio Emilia Italia. Dalam metode Reggio Emilia, anak-anak dipandang sebagai individu yang aktif, kreatif, dan penuh potensi, yang mampu memperoleh dan mengembangkan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Lanjut. Sejarah pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia didirikan di Reggio Emilia, sebuah kota kecil yang kaya di Italia Utara tak lama setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, orang tua yang bekerja sedang mencari jenis penitipan anak yang berbeda untuk anak-anak mereka, yang dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan keterampilan kolaborasi. Loris Malaguzzi bergabung dalam upaya ini dan pada tahun 1963, Reggio Emilia membuka prasekolah kota pertamanya. Menurut Dr. Carol Brunson-Day, sekolah pertama dibiayai dengan menjual sebuah tank, 9 kuda, dan 2 truk militer dan dibangun dengan batu, pasir, dan kayu yang dikumpulkan oleh penduduk desa. Lanjut. Tujuan Reggio Emilia. 1. Mempromosikan studi, penelitian, dan eksperimen dalam pembelajaran dan konteks pembelajaran yang aktif. 2. Mendorong anak untuk memiliki kontrol atas arah belajar mereka. Belajar melalui pengalaman menyentuh, bergerak, mendengarkan, melihat, dan mendengar. Memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak lain, serta memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri. Ketiga, memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk berpikir kreatif, fleksibel, dan kritis karena pembelajaran difokuskan pada kebutuhan dan minat anak-anak. Lanjut. Prinsip. Anak-anak harus memiliki kontrol arah belajar mereka. Kedua, anak-anak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh, bergerak, melihat, dan mendengar. Ketiga, anak-anak memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak lain. Keempat, anak-anak harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri. Lanjut. Kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa model pembelajaran Reggio Emilia kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pembelajaran kepada peserta didik. Loris Malaguzzi 1920 sampai 1994 mendirikan pendidikan Reggio Emilia di Italia Utara, disebut Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak di kota dan program pendidikan. Melayani anak-anak dirancang untuk semua anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Anak-anak dilihat memiliki sikap kompeten, berwawasan, ingin tahu, imajinatif, inventif, dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Kita kasih semangat buat Sita sudah mau mencoba
Oke, jadi tadi kita sama Mia udah share tentang Reggio Emilia dan Waldorf. Itu cuma salah dua dari banyaknya pendekatan atau mode-mode pembelajaran anak usia dini. Minggu lalu kita udah sharing, ada yang pendekatan homeschooling, ada Montessori, dan banyak ya, ada high school dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke acara yang utamanya. Kita mau dengar sharing dari Miss Astrid. Nih, kita, nah, langsung di spotlight. Hai Miss Astrid, Halo, Miss Wahyuni. welcome. Thank you so much. Oke, Ah, saya mulai. silakan Iya, Miss. oke. Selamat siang teman-teman semua, para guru-guru ya, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih Miss Wahyuni sudah mengundang saya dan juga Miss Gladys untuk hadir pada siang hari ini untuk kita sama-sama sharing apa yang kita memang sudah jalani sebagai guru dan apa yang juga menjadi passion kita ya sebagai pendidik, sebagai pengukir nih dari masa depan bangsa-bangsa kita ya. Jadi hari ini perkenalkan saya namanya Astrid. Saya seorang doktor di bidang pendidikan. Jadi saya udah punya S3 di bidang pendidikan. Lalu sekarang sedang mengambil S2 lagi karena S3-nya pendidikan dan saya merasa bahwa makin banyak anak-anak masuk ke sekolah dengan kebutuhan yang khusus gitu ya, yang dimana kita sebagai guru harus dan wajib untuk kita memperlengkapi diri kita sendiri. Jadi saya sekarang ambil S2 di bidang psikologi. Jadi sama-sama kita belajar dan bekerja ya Miss Wahyuni ya. Dan juga namanya guru-guru kita tidak boleh berhenti di tengah jalan ya. Kita harus melihat bahwa segala challenges, segala kesulitan yang kita akan hadapi dan kita hadapi sekarang ini pasti selalu akan ada jalan keluar. Dan yang penting kita sendiri juga mau untuk belajar, mau untuk merubah gitu ya, untuk kembali lagi kepentingan anak-anak dan murid-murid didik kita ya. Oke, jadi itu untuk background saya. Untuk keluarga saya seorang istri, saya juga mempunyai 3 anak. Anak saya yang pertama umur 17 tahun. Jadi mungkin kelihatannya masih muda ya, tapi sebenarnya udah di atas 40. Miss semua. Anak saya yang 17 tahun nanti Januari akan ke Singapura untuk PRIU gitu ya, 1 tahun sebelum kuliah. Lalu yang kedua 15 tahun, yang ketiga dapat bonus perempuan 7 tahun. Jadi saya juga membesarkan mereka sendiri gitu ya dengan support system saya, keluarga. Dan saya juga mengasuh mereka tanpa nenis gitu, sehingga saya juga mengerti pergumulan dari orang tua, pergumulan dari guru-guru gitu, bagaimana mengajar, bagaimana mendidik dan membesarkan anak-anak. So semoga hari ini apa yang saya sharingkan bisa berguna untuk guru-guru semua ya. Nggak ngantuk kan ini semuanya? Bagaimana Ibu guru semuanya atau ada Bapak guru nggak ngantuk ya? Soalnya biasa kalau habis makan siang ini jam-jam ngantuk nih. Ya, kalau ngantuk boleh lah goyang-goyangin kepala dikit, tangan dikit ya, supaya ada oksigen masuk ke otak kita. Oke, saya izin share screen hari ini. Saya hari ini akan ditemani juga dengan Miss Gladys, salah satu guru di sekolah saya, di mana Miss Gladys juga pasti nanti akan sharing mengenai pengalaman dan juga ilmu dia dari background Montessori gitu. Tapi sekarang sekolah yang saya bangun, Playhouse Academy, kita mempunyai kurikulum di mana kita mengambil semua yang bagus-bagus lalu kita jadikan satu gitu ya, di mana kita mau mempersiapkan anak-anak untuk nanti masuk ke SD. Oke, nah jadi agenda hari ini adalah yang pertama kita harus melihat dulu kenapa gitu. Kenapa sih pentingnya kita belajar? Kenapa pentingnya kita tahu semua kurikulum-kurikulum yang ada di luar negeri? Kenapa kita harus mempunyai ilmu ini gitu? Apa gunanya bagi kita sebagai mahasiswa? Apa bagi kita sebagai guru nantinya? Lalu yang kedua adalah contoh-contoh kurikulum PAUD di luar negeri. Dan yang terakhir bagaimana kita bisa menerapkannya di Indonesia. Karena kembali lagi semua kurikulum
kurikulum itu semuanya berasal dari luar negeri, kecuali kurikulum Merdeka ya, yang saya pasti juga Miss-Miss di sini semua juga sudah tahu ya mengenai kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Tapi kalau kurikulum dari luar negeri ini semuanya diterapkan di luar negeri. Jadi kalau mau membawa sesuatu masuk ke dalam negeri, ke dalam Indonesia, kita harus bisa implementasiin sesuai dengan culture di Indonesia, sesuai dengan ekspektasi di Indonesia, dan sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak di Indonesia. Karena Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain tersebut ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini. Saya akan bahas mungkin sekitar 30 menitan, nanti Miss Gladys akan lanjut selama 30 menit, lalu nanti kita akan ada question and answer gitu ya. Oke. Nah, saya manggilnya Miss-Miss, kakak-kakak, atau gimana nih? Biasa dipanggilnya apa ini? Ini masih mahasiswi Mahasiswi. kebanyakan. Jadi masih adik-adik ya, adik-adik Aduh, mahasiswi. adik-adik ya. Kok kayaknya jadi kecil banget nih. Ya oke lah ya semuanya ya teman-teman ya. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama. Nah ini kan teman-teman semua sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswi bidang pendidikan. Apa yang menarik teman-teman semua untuk mengambil bidang pendidikan ini gitu. Dan saya yakin pasti setiap dari teman-teman semua mempunyai reason yang berbeda-beda ya. Ada mungkin, kalau saya nih, oma saya dulu juga kepala sekolah, mama saya seorang psikolog. Akhirnya kayaknya sih ada lah yang keturunan, kecipratan sedikit gitu ya, di mana saya juga jadi mempunyai passion untuk bekerja dengan anak-anak ya, mengajar dan seterusnya. Atau mungkin ada juga dari teman-teman yang mungkin ya nggak keterima di kedokteran, ya nggak keterima di arsitek, ya nggak keterima di bisnis gitu. Ya udahlah, jadi pilihan terakhir pendidikan gitu ya. Dan itu memang sering sekali saya temui ya, atau mungkin itu zaman dulu lah ya, di mana pendidikan itu menjadi pilihan terakhir kalau nggak diterima di jurusan-jurusan lain gitu. Tapi saya berharap dan saya berdoa, kalaupun itu alasannya ya semoga Tuhan bisa merubah lah ya hati kita untuk kita bisa jatuh cinta dengan anak-anak dan kita bisa melayani mereka juga gitu. Tapi saya yakin teman-teman semua mempunyai alasan yang berbeda-beda. Nah, kenapa ini penting ya teman-teman ya? Karena konsep atau cara pemikiran kita atau kepercayaan kita tentang dunia pendidikan, tentang anak-anak itu akan impact atau akan memberikan efek kepada apa yang kita akan lakukan gitu. Jadi contohnya di diagram ini ya, gambar ini, waktu kita percaya bahwa anak-anak kita ya namanya anak-anak kecil lah gitu, umur 2 tahun, 3 tahun, apa sih yang mereka bisa kerjain? Paling main-main doang gitu kan. Ya paling mereka datang ke sekolah ya kayak jadi suster aja lah gitu ngurusin mereka gitu. Akhirnya kalau konsep kita melihat anak-anak didik kita sebagai ya cuman kita asuh aja, kita jagain aja di sekolah, akhirnya mereka pun juga mempunyai ekspektasi yang rendah atas diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka tidak akan bisa menciptakan sesuatu achievement atau hasil-hasil yang baik gitu. Nah, ini sudah banyak ya di penelitian yang dilakukan oleh para psikolog dan para pendidik. Kalau misalnya guru mempunyai konsep terhadap anak-anak yang positif, oh anak-anak saya memang berasal dari background yang minim gitu ya, dengan ekonomi yang sangat sederhana. Tapi saya percaya bahwa mereka mempunyai talenta, mereka mempunyai gift atau mereka mempunyai hal yang baik gitu, yang bisa saya kelola, yang bisa saya ajarin, yang bisa saya didik sehingga dia nanti akan menjadi murid yang berguna gitu ya di komunitas dia, atau nanti dia akan berhasil dan sukses. Akhirnya waktu kita mempunyai konsep itu terhadap anak-anak didik kita, anak-anak didik kita akan merasakan itu dan dia akhirnya akan juga create positive vibe-nya itu gitu. Ya, jadi misalnya nih, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang pacaran lah ya ceritanya. Kalau misalnya kita mikirin pacar kita selalu sibuk, nggak sayang sama kita gitu ya, atau pacar kita tuh selalu lupa sama tanggal ulang tahun kita, nggak pernah kasih apa-apa, selalu kan negatif gitu. Akhirnya hubungan kita dengan dia pasti juga akan negatif kan ya.
Tapi kalau misalnya kita selalu percaya, oh saya percaya sama pacar saya yakin pacar saya kerja keras karena dia mau menghasilkan yang terbaik untuk nanti keluarga baru kita dan seterusnya, akhirnya relationship itu juga akan menjadi positif dan akan menimbulkan suatu hal yang baik untuk kalian berdua gitu kan ya. Jadi sama, ke waktu kita menjadi guru, kita mempunyai konsep yang benar terhadap pendidikan, terhadap kurikulum, terhadap filosofi, terhadap bagaimana kita mendidik anak-anak, itu juga akan impact kepada apa yang kita lakukan kepada anak-anak. Anak-anak merasakannya, anak-anak juga nanti akan create sesuatu hal yang positif gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang harus kita benerin adalah konsep kita ini dulu gitu. Jangan merasa bahwa ya guru gitu gaji kita kecil lah, mau ngapain aja sih gitu ya. Ya ini juga guru TK lagi gitu, bukan guru SMA atau guru kuliah ya yang wow gitu besar. Tapi waktu kita melihat bahwa ini adalah suatu panggilan Tuhan, kita melihat bahwa saya sudah dipilih masuk ke jurusan ini, saya mau melakukan yang terbaik, saya mau belajar sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati teman-teman semua untuk bisa menjadi guru-guru yang lebih bijaksana di dalam memilih apa yang harus diajarin kepada anak-anak, memilih kata-kata apa saja yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, karena itu semua akan berdampak kepada anak didik kita itu. Ya, nah berikutnya ini adalah suatu quote ya. Kalau misalnya if a child can learn the way we teach, kalau anak tidak bisa belajar dari cara kita mengajar, berarti itu bukan menjadi kesalahan si anak. Itu menjadi introspeksi diri kita untuk melihat dan untuk merubah cara kita mengajar supaya mereka bisa belajar. Gitu, ngerti ya teman-teman semua ya? Jadi kalau anak-anak tidak bisa belajar dari cara kita mengajar, bukannya anak-anak yang harus berubah, tapi kita sebagai guru yang harus berubah. Gitu. Karena kembali lagi, kita sudah pernah menjadi anak-anak. Kita tahu bagaimana fun-nya itu pergi ke sekolah. Tapi bagaimana sekolah juga bisa menjadi tempat yang menakutkan buat anak-anak juga. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa create, bisa menciptakan suatu lingkungan yang enak gitu ya buat anak-anak, yang nyaman. Mereka datang ke sekolah, mereka semangat, mereka happy gitu, ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan teman-teman, dan mereka bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan cara mereka gitu. Nah, tapi pertanyaannya nih teman-teman, kita punya 10 anak. Kalau 10 anak belajarnya beda-beda, bagaimana gitu? Apalagi mungkin kalau di sekolah lokal satu kelas mungkin 20 ya, dan gurunya mungkin satu apa dua gitu. Nah, bagaimana dong kita bisa mengajar dengan cara 20 anak ini begitu. Nah, jadi nanti kita akan belajar cara-caranya nih ya. Oke, nah jadi kita sebagai seorang guru, kita harus mengingat bahwa kita harus selalu bertumbuh. Ya, jangan sampai mandek merasa, ya saya udah punya sarjana, udahlah gitu ya. Enggak, tapi kita makin belajar, kita makin cari tahu apa yang bisa membuat kita menjadi guru yang lebih bijaksana, lebih baik. Dan kita selalu dimulai dari yang pertama, yang paling bawah ya. Kita belajar, semuanya sudah masuk ke otak kita sudah mengerti, itu berarti udah level yang di paling atas. Lalu kita juga bisa mengaplikasiinnya, misalnya nanti teman-teman dapat kelas gitu ya untuk mengajar di situ. Teman-teman sudah bisa mengaplikasikan apa yang teman-teman pelajari. Lalu teman-teman kembali lagi ke rumah dianalisa. Oh, tadi seharusnya saya begini gitu ya. Oh, mungkin besok saya akan begini contohnya ya. Lalu dievaluasi dan titik yang terakhir adalah di mana teman-teman semua bisa menghasilkan, bisa create sesuatu hal yang baru yang mungkin teman-teman lain belum pernah lakukan gitu. Nah, contohnya kalau misalnya dalam topik yang kita pelajari hari ini kan kita belajar mengenai kurikulum ya. Di dunia ini tuh banyak sekali kurikulum dari negara-negara yang berbeda-beda dan negara-negara yang maju dan luar biasa bagusnya gitu. Dan kurikulum ini sudah melewati begitu panjang riset dan sudah dikreasiin sesuai dengan kebutuhan anak-anak gitu. Nah, itu kita semua udah mengerti contohnya ya. Kita udah mengerti semua dari kurikulum-kurikulum ini. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasiin 10 kurikulum untuk kelas kita? Nah, berarti kan kita harus create sesuatu hal yang baru. Nah, itulah di mana menjadi titik yang atas, yang paling level up gitu ya. Di mana teman-teman sudah bisa create, sudah bisa menghasilkan
suatu lesson plan atau suatu metode pembelajaran yang menggunakan begitu banyak hal-hal ini gitu. Nah, contohnya kalau di Playhouse Academy ini saya tidak memakai hanya satu kurikulum gitu kan, banyak di sekolah di sini yang hanya memakai satu kurikulum karena paling gampang untuk copas, copy gitu ya, terus kita paste ke dalam sekolah kita. Ya, itu paling mudah, paling gampang, tinggal beli semua alat-alatnya, tinggal bawa masuk guru-guru yang sudah di training gitu. Tapi bagaimana kita bisa ngambil dua kurikulum, kita jadiin satu. Atau kita bisa jadi, maksudnya 3 kurikulum, kita jadikan satu. Nah, di Playhouse Academy ini kita pakai Montessori, iya. Kita pakai Reggio Emilia, iya. Kita pakai Playbase, iya gitu. Nah, itu menjadi suatu kreasi baru di mana sekolah itu bisa menghasilkan kurikulum sendiri. Jadi kalau dibilang Playhouse Academy pakai kurikulum Montessori, iya pakai gitu, tapi nggak 100% pakai. Karena filosofinya berbeda dari apa yang kita percayakan di Indonesia contohnya ya. Jadi teman-teman, waktu kita mau belajar, waktu kita mau melihat bahwa saya sebagai guru, saya mengajar, saya harus keluarin semua ilmu yang saya punya, saya juga harus bisa masukin juga ilmu-ilmu yang baru ke dalam otak saya, ke dalam pengalaman saya ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Oke, nah teman-teman mungkin kalau saya boleh tanya nih, kurikulum apa aja yang teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu yang berasal dari luar negeri? Mungkin boleh di chat ya, di chat. Oke, ada apa aja? Tadi kan kita udah belajar tentang Waldorf ya, sekilas. Lalu juga belajar tentang Reggio Emilia. Nah, mungkin teman-teman boleh ketik di chat kira-kira kurikulum apa aja yang dari luar negeri yang teman-teman sudah tahu atau sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar. Charlotte Mason, homeschooling ya, Charlotte Mason. Multiple Intelligences, Howard Gardner. Apalagi? Apalagi? Baru 2 aja. Teman-teman bisa ngetikkan ya di chat ya. Ayo, ini mahasiswa Ayo. ini ujian loh, ujian. UAS kedua Nanti nih, UAS dapat, kedua. iya, dapat nilai tambahan loh nanti yang jawab di sini. Nah, tuh, dapat poin. Dapat Ayo, poin. yang kalian sudah 1 semester ini belajar apa aja? Nah, itu ketik coba. Ya, ACE curriculum. Wah, ini yang jawab belum ada mahasiswi nih. Ayo, mana Iya, mahasiswi? Tahu ACE itu kan? kurikulum Ini Kristen ketiknya. ya. Kalau nggak Hmm. salah ya. Apalagi? Ayo mahasiswi-mahasiswi. Montessori. Oke, apalagi? Ya, Montessori. Ada lagi? Itu aja nih. Belum ada yang lain? Belum ada? Oke, baiklah. Oke, jadi mungkin sekarang waktu yang tepat ya untuk kita bisa bahas secara basic lah ya. Karena kalau mau bahas satu kurikulum itu bisa 1 harian sih, dan apalagi kalau misalnya nanti ada aplikasinya ya. Tapi sekarang kita mau teman-teman untuk mencicipi aja nih. Kira-kira kurikulum Montessori itu kayak apa, kurikulum Reggio Emilia kayak apa ya, dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita membahas kurikulum di luar negeri, kita harus tahu dulu nih, kita punya battlegrounds di Indonesia itu seperti apa. Ya, teman-teman mesti tahu murid-murid yang kita didik nantinya tuh akan kemana dan ekspektasi mereka untuk waktu mereka keluar dari TK itu apa, gitu ya. Jadi yang kita harus tahu adalah waktu di SD, ekspektasi anak-anak ini apa. Karena yang kita didik kan anak-anak usia dini. Jadi misalnya dari umur 2 sampai 6 tahun gitu, sebelum mereka umur 7 tahun itu ke SD ya. Nah, kurikulum Merdeka memang sekarang sedang dalam transisi di mana nanti kelas 1, 2, 3 itu anak-anak baru diajarin untuk membaca. Lalu untuk anak-anak masuk ke SD, mereka tidak perlu ada ujian gitu. Wah, bagus gitu ya. Kita sebagai guru-guru mendukung itu semua gitu. Tapi nyatanya teman-teman semua, saya tadi baru buka-buka gitu ya textbook, buku pelajaran anak kelas 1 itu yang di sebelah kiri itu adalah halaman pertama.
gitu ya. Halaman pertama di buku Bahasa Indonesia, mungkin kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat ya. Untuk anak kelas 1, hari pertamanya mereka akan membuka baca bukunya ini gitu. Dan kita bisa melihat itu kata-katanya sudah panjang. Memiliki aja udah ada 4 beda suku gitu ya. Membuat, tersenyum, tertawa, itu semua kata-kata yang bukan simple lagi dan juga nggak hanya satu sentence, tidak hanya satu kalimat, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalimat gitu. Jadi maksudnya saya melihat bahwa iya bagus gitu, anak-anak nggak perlu dites, nggak perlu ada ujian sebelum masuk SD, atau anak-anak tidak ada ekspektasi untuk mereka bisa membaca, menulis, menghitung untuk masuk SD. Tapi nyatanya buku pelajaran di kelas 1 sudah penuh dengan kata-kata gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru, kita merasa bahwa oh, kita sebagai guru TK itu harus bermain dengan anak-anak. Bermain itu adalah hal yang paling penting untuk anak-anak. Anak-anak itu belajar dan bertumbuh dan mereka bisa bereksplorasi itu semua lewat mainan gitu ya. Bagus gitu. Saya percaya itu juga, sangat-sangat percaya bahwa anak-anak itu memang belajar lewat bermain. Tapi kalau mereka sebelum masuk SD sudah harus ada ekspektasi untuk bisa membaca, menghitung, dan menulis, kita sebagai guru juga harus bersikap bagaimana ya? Kita juga harus bertanggung jawab gitu ya, karena anak-anak didik kita yang akan masuk SD dan mereka yang akan menghadapi semua hal ini. Lalu dari yang hanya cuman pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA gitu. Nah, sekarang mereka masuk ke kelas 1 itu pelajarannya udah 8 gitu ya. Dan mereka harus nanti ada ujian atau nanti ada buku pelajaran, itu 8 macam buku pelajaran gitu. Jadi bagaimana kita sebagai guru harus juga bisa mempersiapkan anak-anak untuk mereka bisa masuk ke SD. Ya. Nah, jadi teman-teman yang saya mau buka gitu ya wawasan teman-teman semua adalah kurikulum di luar negeri itu bagus. Semuanya luar biasa bagus, saya percaya itu. Tapi waktu kita implementasiin ke Indonesia, kita harus mengingat bahwa anak-anak kita ini nanti waktu masuk SD minimal lah ya, mereka sudah bisa huruf, sudah bisa angka, membaca mungkin yang pendek-pendek seperti kita gitu. Tapi jangan sampai kita menutup mata kita melihat bahwa oh saya hanya percaya kurikulum luar negeri karena kurikulum luar negeri itu luar biasa dari US, dari UK, dari Itali gitu ya. Lalu kita lupa bahwa yang kita didik itu adalah anak-anak Indonesia yang akan melewati pendidikan di Indonesia. Ya, jadi teman-teman kita harus bertanggung jawab, kita harus belajar sebanyak-banyaknya, tapi kita juga harus membuka mata dan pikiran kita. Kurikulum dari luar negeri kita bisa implementasikan, tapi yang penting kita juga mengingat anak-anak kita ini ekspektasinya apa nanti di SD. Ya, jadi hari ini saya akan bahas 6 kurikulum dengan basic saja. Saya akan bahas play-based, emergent, dan Singapura kurikulum. Sedangkan Miss Gladys nanti akan melanjutkan dengan Montessori, Reggio Emilia, dan juga Waldorf. Oke? Nah, yang pertama teman-teman, play-based ya. Tadi saya udah sempat singgung bahwa play itu adalah play is where a child learns. Anak-anak itu belajar lewat bermain. Dan di sini ada continuum di mana kalau free play itu adalah benar-benar anak-anak main sendiri, mereka eksplorasi sendiri, mereka berbicara, komunikasi dengan teman-temannya. Lalu yang di other end of the spectrum itu adalah learning games, di mana guru-gurunya harus mengajari mereka cara bermainnya, peraturannya seperti ini gitu. Mereka bermain, tetap bermain ya, bermain games gitu, tapi gurunya harus ngajarin cara bermainnya begini, 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 peraturannya begini, begini, begini. Nanti yang menang adalah yang ini gitu. Nah, jadi semuanya ini bisa nggak sih diterapkan di kelas kita? Bisa dan harus. Ya, jangan sampai kita sebagai guru, kita cuman free play. Oke, pokoknya anak-anak free play gitu. Seharian main di luar, di pasir. Abis main di pasir, main di playground. Abis main di playground, main sama air. Abis main sama air, main itu gitu. Free play is good, tapi semuanya harus dalam dalam jumlah lah ya, jumlah yang sesuai juga.
Nah, kalau inquiry itu yang di sebelahnya free play itu adalah guru-guru naruh pelajaran-pelajaran gitu ya di kelas atau di dinding. Terus anak-anak baca, anak-anak lihat, mereka sambil belajar, mereka sambil melihat-melihat itu gitu. Jadi gurunya nggak yang, ayo semuanya datang ke sini, Miss akan ajarin ini enggak gitu. Tapi Miss-nya dengan sengaja gitu ya, dengan tanda petik sengaja menaruh semua ini pelajaran-pelajaran, tapi terus anak-anaknya yang nanti, apa itu gambarnya lucu banget, saya mau lihat, saya mau belajar gitu. Tapi mereka semuanya dengan child directed, yaitu adalah anaknya yang mau sendiri, mereka yang cari tahu sendiri, mereka yang ke sana, mereka yang belajar. Ya, lalu collaborative play itu adalah kolaborasi antara teman atau antara murid dan juga guru. Lalu juga ada playful learning di mana anak-anak ya have fun together dengan teman-teman di kelasnya. Lalu yang terakhir adalah learning games. Ya, jadi teman-teman, waktu kita mau implementasi semua kinds of games ini play di kelas, pastiin kita implementasi semuanya ini. Ya, jangan cuman free play atau jangan cuman learning games yang seharian penuh cuman games aja yang gurunya ngajarin, tapi juga ada inquiry, ada collaborative play, ada playful learning. Ya. Nah, terus bagaimana kita implementasikan di Indonesia? Ini adalah diagram yang penting. Waktu kita implementasi play-based curriculum harus ada keempat hal ini. Yaitu yang pertama adalah kindergartens, sekolah di mana anak-anak kita masuk. Yang kedua adalah teachers, kembali lagi teachers belief, kurikulum belief, apa yang guru-guru sudah mengerti tentang pelajaran. Lalu kita juga ada faktor keluarga. Karena kalau misalnya semuanya hanya diterapkan di sekolah, tapi di rumahnya orang tuanya cuma ngasih gadget, akhirnya nggak masuk nih gitu, nggak connect ya. Apa yang terjadi di sekolah berbeda dengan apa yang terjadi di rumah. Sedangkan kalau mau play menjadi suatu inti dari pembelajaran anak-anak, di sekolah harus play, di rumah juga harus play. Lalu environmental factors adalah lingkungan. Ya, lingkungan di mana lingkungan itu mendukung anak-anak untuk bisa bermain dengan permainan yang bermanfaat, dengan toys yang bermacam-macam. Jadi nggak setiap hari ngasihnya Lego, terus selama 1 tahun penuh mainnya Lego gitu. Sebenarnya it's okay loh ya teman-teman ya. Kita kasih anak main satu mainan for an extended period ya. Misalnya 1 bulan anaknya main Lego aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita juga harus mengingat bahwa tidak semua anak suka Lego. Ya, ada beberapa anak yang suka Lego, tapi ada beberapa anak yang maunya menggambar lah, atau misalnya coret-coret. Jadi kita harus pastiin ada variety, ada beberapa pilihan-pilihan untuk anak-anak pilih. Jadi environmental factors itu penting. Nah, teman-teman menurut nih, teman-teman saya mau tanya ya, bisa nggak kita di Indonesia mengimplementasikan play-based dengan ketentuan ini? Gitu, guru harus siap, keluarga juga harus siap, gitu ya. Orang tua juga harus menerima bahwa bermain itu adalah hal yang penting. Kadang kan orang tua maunya, Miss, kok anak saya belum bisa baca? Anak saya udah sekolah di sekolahnya Miss 1 tahun, kok belum bisa baca gitu kan? Jadi ekspektasi orang tua tuh, saya kan kirim anak saya ke sekolah, saya bayar sekolah supaya dia bisa baca, Miss, supaya dia bisa pinter, supaya dia bisa menang piala-piala gitu kan, olimpiade apalah, olimpiade sains lah, olimpiade matematika gitu. Jadi konsep dari orang tua di Indonesia kebanyakan mau sekolah itu harus menghasilkan anak-anak yang ranking 1, ranking 2 gitu ya. Mereka masih belum bisa melihat bahwa bermain itu adalah suatu hal yang indah yang memang anak-anak bisa lakukan dan mereka belajar dari situ gitu ya. Jadi guru, keluarga, terus anaknya itu juga apakah siap dia untuk bermain, lalu environment juga lingkungan, apakah ada nih permainan-permainan, games atau toys yang anak-anak bisa mainkan, dan juga TK-nya itu siap nggak gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana gitu ya? Ini mungkin pertanyaan yang susah dijawab karena iya dan tidak. Ada beberapa sekolah yang sudah siap, tapi juga ada beberapa sekolah yang
masih meraba-raba karena ya kembali lagi orang tuanya juga belum siap atau gurunya juga belum kreatif gitu ya di dalam mengimplementasiin play untuk anak-anak ya. Jadi teman-teman harus ingat play is good, tapi apakah teman-teman punya semua faktor-faktor ini untuk mendukung play based curriculum ini? Oke, teman-teman? Oke, nah sekarang kita move on ke emergent. Emergent itu apa? Ini contohnya ada gambar, kemarin kita lagi holiday program, ya. Terus anak-anak bermain, terus mereka tiba-tiba suka dan jatuh cinta banget dengan bubbles, gitu. Ini bubbles, Miss, gitu. It's so fun. Terus udah gitu mereka kayak bingung gitu, bagaimana caranya dari air bisa menjadi bubbles, gitu ya. Atau kenapa bubblesnya waktu dipegang terus dia pecah? Atau gimana bisa bikin waktu ditiup bubblesnya banyak? Atau kenapa waktu saya tiup yang bubbles keluarnya cuma 1 apa 2? Atau kenapa bubblesnya kecil-kecil gitu ya? Saya mau bubbles yang besar gitu. Jadi ini menjadi suatu apa ya, keingintahuan anak yang timbul waktu si guru melakukan suatu aktivitas. Nah, di emergent curriculum ini itu di mana si guru harus misalnya dia udah jalan nih gitu ya, naik mobil udah jalan, anak-anaknya suka bubbles nih. Akhirnya dia harus belok gitu ya, dia harus melupakan apa yang dia sudah siapkan untuk anak-anak di depan, dia harus belok dan dia harus membuat suatu lesson plan yang baru untuk memberikan anak-anak ilmu dan juga pengalaman mengenai bubbles ini. Gitu. Jadi teman-teman ngerti ya? Jadi misalnya nih gurunya udah siapin kurikulum atau lesson plan selama 1 minggu, tapi tiba-tiba di hari Senin anak-anak tergila-gila banget sama si Bubbles. Akhirnya dia punya lesson plan dari hari Selasa sampai Jumat harus ditiadakan. Dia harus membuat lesson plan yang baru untuk belajar mengenai Bubbles. Gitu. Itu adalah artinya dari emergent curriculum. Emergent itu berasal dari kata emerge. Jadi sesuatu yang timbul dari interest atau kesukaan anak-anak. Ya, nah jadi akhirnya ini yang menjadi kurikulum selama 1 minggu. Bisa kalau misalnya 1 minggu anak-anak udah oke gitu, maksudnya kita udah belajar tentang bubbles and we've had enough gitu ya. Nanti gurunya bisa lanjutin lagi ke bahan yang memang dia mau jalani. Tapi kalau anaknya selama 1 minggu ternyata makin jatuh cinta sama bubbles, pengen bikin bubbles yang gede, pengen eksplorasi lagi, ya begitulah 1 bulan ke depan belajarnya tentang bubbles doang gitu. Nah, tapi bubblesnya itu bisa di library belajar tentang buku tentang bubbles, nanti di dramatic play ada baby doll yang lagi dicuci-cuci supaya ada bubbles-bubblesnya, nanti di sensory table ada rainbow soap dan semacamnya. Gitu. Jadi ini yang artinya adalah emergent curriculum. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tentang emergent curriculum, menurut teman-teman bisa nggak diimplementasikan di Indonesia? Gitu ya. Kembali lagi, anak-anak misalnya yang sudah di TKB, mereka sudah mau masuk ke SD. Tiba-tiba setengah, 2 bulan lah sebelum mereka naik kelas, mereka tergila-gila dengan dinosaurus. Tapi gurunya, waduh nak ini 2 bulan lagi kamu mau naik kelas ke kelas SD, belum bisa baca gitu. Ibu harus buru-buru nih gitu ngajarin kamu selama 2 bulan untuk membaca. Tapi anak-anaknya tergila-gila dengan dinosaurus, jadi gimana dong gitu. Apa si gurunya belok nih kita belajar dinosaurus, apa kita tetap berjalan di jalan yang seharusnya gitu ya. Jadi ini yang harus menjadi pemikiran maksudnya dari guru-guru untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Jadi kita tetap melihat bahwa anak-anak ada punya interest dan waktu mereka belajar mengenai interest mereka itu mereka akan belajar lebih cepat ya. Nah, teman-teman setuju nggak ya kalau misalnya nih teman-teman ada yang suka apa ya, kalau di sana suka apa BTS gitu, K-pop gitu suka nggak ya? Atau Blackpink atau misalnya NCT lah ya yang gitu-gitu lah ya, mahasiswa-mahasiswa biasa suka TikTokan gitu. Nah waktu kita misalnya suka sama BTS, terus tiba-tiba ada video mengenai BTS, ada buku mengenai BTS,
ada poster mengenai BTS, kita kan pasti langsung langsung bangun, langsung wow gitu, aku mau belajar nih tentang BTS ya kan. Jadi sama dengan anak-anak. Waktu anak-anak mempunyai interest dalam bubbles atau dalam dinosaurus atau dalam princess, cewek-cewek kan sukanya princess-princess tuh. Dan kita mengajari anak-anak lewat apa yang mereka suka, itu masuknya bakal cepet banget, nyerapnya tuh bakal cepet banget. Gitu ya. Jadi guru-guru saya pun di Playhouse Academy juga saya bilang gitu, kamu harus tahu isi dari pikiran anak-anak kamu gitu. Hati mereka tuh sukanya apa aja. Kalau mereka suka dinosaurus, nah kamu punya permainan disisipin aja sedikit dinosaurus, waduh anak-anak udah langsung bangun gitu kan. Langsung wah pokoknya mau belajar gitu. Jadi kita harus mengenal anak-anak kita harus tahu apa yang mereka suka dan kita harus bisa mengkreasikan kita punya lesson plan sesuai dengan apa yang mereka suka. Nah, tapi masalahnya bagaimana kalau setiap anak sukanya yang berbeda-beda? Gitu kan ya. Nggak semua anak suka dinosaurus, ada yang suka burung, ada yang suka mobil-mobilan, ada yang suka binatang-binatang gitu. Nah, jadi PR kita, tugas kita sebagai guru, bagaimana nih? Gitu. Kita punya 20 anak, mereka sukanya yang berbeda-beda, jadi bisa nggak emergent kurikulum diimplementasikan di kelasnya teman-teman semua? Ya, jadi itu juga menjadi suatu keputusan yang harus teman-teman lakukan dengan bijaksana. Kalau misalnya kita cuma pilih satu, misalnya burung gitu, nah terus bagaimana dengan teman-teman yang lain, ya kan? Jadi harus ada kesepakatan, misalnya dengan anak-anak. Oke, bagaimana kalau kita belajar tentang mobil-mobilan selama 1 minggu gitu. Tapi ibu tetap harus ajarin mengenai huruf atau mengenai angka, misalnya. Jadi waktu belajar angka diajarin pakai mobil-mobilan, ya kan bisa juga ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti itu. Tapi apakah emergent kurikulum ini bisa 100% kita implementasikan? Nah, itu juga menjadi tanda tanya yang besar. Ya, oke. Berikutnya yang terakhir yang saya mau bahas adalah Singapura Kurikulum. Nah, Singapura Kurikulum ini karena Singapura itu kan sangat dekat ya dengan Indonesia. Jadi banyak sekali orang di Indonesia yang mau anak-anaknya itu nanti sekolahnya ke Singapura gitu ya. Karena Singapura kecil dan mereka itu tidak punya natural resources, mereka nggak ada minyak, nggak ada batu bara, nggak ada apa-apa. Mereka hanya punya orang gitu ya. The only resource yang negara Singapura punya adalah orang. Sehingga mereka akan melakukan apapun yang terbaik untuk membangun orang-orang yang pintar. Ya, jadi mereka punya vision, Ministry of Education vision itu adalah thinking schools and learning nation, sehingga banyak sekali buku-buku seperti ini yang dijual di Singapura. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita nanti Singapura kan yang paling deket gitu ya sama Indonesia, nanti murid didik kita mau seperti orang Singapura atau sekolah kita mengarah ke Singapura karena Singapura itu menggunakan Cambridge Curriculum contohnya, dan di Indonesia juga banyak yang menggunakan Cambridge Curriculum. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita harus pakai kurikulum Singapura. Tapi kembali lagi, kurikulum Singapura kita menggunakan banyak buku, jadi menjadi tanda tanya yang besar juga apakah ini bisa kita implementasikan di Indonesia. Ya, oke. Sekian dari saya 3 kurikulum. Miss Gladys akan melanjutkan untuk 3 kurikulum yang lainnya. Silakan Miss Gladys. Oke, thank you. Oke, semoga masih belum pada ngantuk ya. Aku akan sharing lagi untuk 3 kurikulum lainnya. Tapi kalau tadi aku dengar-dengar sih, kayaknya hampir semua mahasiswi di sini udah pada dengar ya sebelumnya tentang kurikulum ini. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, sama-sama bahas lebih dekat lagi tentang 3 kurikulum ini. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang Montessori, Reggio Emilia, dan Waldorf. Yang paling dekat adalah yang pertama tentang Montessori. Jadi I think hampir semua teman-teman di sini mungkin udah pernah dengar ya Montessori, dan sekolah-sekolah PAUD yang berbasis Montessori juga cukup banyak di Indonesia. Sekilas aja tentang Montessori. Memang dia asalnya dari Italia dan dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Dia adalah tokoh yang sangat cukup terkenal. Kenapa? Karena dia adalah wanita pertama yang menjadi dokter. Jadi cukup prominent. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, Dr. Maria Montessori ini
ketika dia menjadi dokter, dia mendapat kesempatan untuk mengobservasi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Sehingga dari observasi itu dia kemudian melihat melahirkan banyak sekali terobosan dan juga ide-ide untuk pedagogi, termasuk dari segi materi-materinya. Nah, makanya ketika kita dengar kata Montessori, makanya biasanya yang akan muncul di kepala kita adalah materi atau alat-alatnya yang disebut dengan alat materi Montessori gitu. Nah, karena memang Maria Montessori itu kurikulumnya sangat terkenal dengan alat-alat mereka yang sangat sangat praktikal, sangat efektif dalam mengajarkan materi pelajaran yang mereka mau ajarkan, dan juga sangat efisien sekali ketika mau diimplementasikan untuk mempelajari tentang konsep-konsep seperti matematika, literature, dan juga yang lainnya. Gitu. Dan yang paling terkenal di sini adalah salah satu quote-nya dia adalah follow the child gitu. Jadi dia sangat mengedepankan mengenai kemandirian anak, minat pembelajaran mereka, dan juga yang terutama adalah kedisiplinan gitu. Nah, kenapa dia bilang follow the child? Karena memang mereka sangat mengedepankan anak-anak itu boleh memilih apa yang menjadi minat, apa yang menarik mereka untuk mereka pelajarin hari itu. Tapi yang membedakan adalah mereka punya sistem freedom with limitation. Artinya apa? Jadi bebas tapi terbatas. Gitu. Nah, aku akan bahas lebih dalam lagi dengan sedikit breakdown dari 3 hal ini, yaitu dari segi kelas, pembelajaran, dan juga pendekatan bermainnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya, apalagi kalau mungkin kita belum pernah kunjungin kelas-kelas dengan 3 kurikulum yang tadi ya, Montessori, Reggio, dan juga Waldorf, mungkin kita agak susah membayangkan gitu, apa sih bedanya dari tiap-tiap kurikulum gitu. Nah, jadi aku akan bahas kalau dari Montessori, dari sisi kelasnya, ini tuh khas banget gitu. Jadi kalau kalian ke sekolah dan kalian ke sekolah Montessori manapun, kurang lebih tuh akan seperti ini bentukannya. Ada banyak sekali shelves, ada banyak sekali alat-alat yang kalian akan lihat, oh di tiap sekolah Montessori itu kurang lebih pasti mereka tuh ada gitu. Ada ada wooden letters-nya, ada kalau kalian lihat di sini ada biru-biru ini nih, ini belajar tentang shapes, tentang geometri, dan juga ada di sini nanti juga ada belajar tentang matematika dengan semua beats dan juga number rods mereka bilang gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi ciri khasnya kelas Montessori, yaitu semua barang-barang di Montessori ini, mainan-mainannya itu memiliki tujuan, dan mereka juga memiliki ketentuan usianya. Jadi barang apa ditaruh di mana, ini untuk usia berapa, itu semua ada kayak step-stepnya gitu. Karena memang dasar kurikulumnya Montessori itu sangat-sangat terstruktur, dan usia berapa, tahapannya apa, Maria Montessori udah mempelajari gitu. Oh, ini kita bisa introduce bagian apa. Lalu nanti selanjutnya mereka akan naik level selanjutnya, mereka akan belajar apa, materinya apa, semua sudah dipersiapkan. Makanya semuanya barang-barang yang di display ini semua ada tujuan khususnya. Yang menarik adalah kalau secara tradisional, kalau kita mau implementasikan Montessori secara murni, biasanya setiap kelas itu terdiri dari gabungan beberapa usia. Mungkin kalau di sini kebanyakan sekolah kan usianya antara 1 sama 2 tahun bergabung jadi 1, lalu 2 sampai 3 tahun, kemudian jenjang selanjutnya 3 sampai 4 dan seterusnya. Tapi kalau di Montessori murni, yang menarik adalah biasanya mereka menggabungkan 3 tahun bersamaan, misalnya 3 sampai 6 tahun itu dalam satu kelas grup yang bersamaan. Lalu selanjutnya nanti 6 sampai 9 tahun mereka bergabung di kelas yang bersama, seterusnya. Karena mereka memang punya pendapat bahwa oh anak-anak ini tuh bisa belajar itu sambil belajar bersama dengan teman-teman yang berbeda usia atau seniornya mereka gitu. Nah, itu dari segi kelasnya. Nah, dari segi pembelajarannya yang menarik adalah mungkin kalau kita ingat-ingat dulu pengalaman kita jadi murid TK dulu ya, mungkin kalau tahu dia masih ingat atau enggak. Aku sih masih ingat beberapa dikit-dikit samar-samar gitu. Aku ingat banget tuh selalu semua metodenya adalah ada guru di depan, terus
semua kita akan pegang materi yang sama gitu. Mungkin ada beberapa asisten bakal di kiri kanan, tapi kita akan melakukan hal yang sama gitu. Dan dikasih tahu 1, 2, 3 semuanya dikasih tahu gitu. Dan semuanya tuh sangat di heavily assisted gitu. Nah, tapi beda dengan Montessori. Montessori itu melihat guru itu sebagai pembimbing gitu. Dan mereka malah sangat mengharapkan guru itu tuh ujung-ujungnya goalnya adalah guru itu nggak perlu ngajarin di sebelah anaknya. Dia cukup ada di belakang di background aja gitu. Bahkan kayak kalau kalau ada yang orang bilang jadi kayak lalatnya aja lah gitu. Dia, oh ada tangannya. Jadi cuma jadi lalat aja gitu di tembok. Kenapa? Supaya cuma ngeliatin aja gitu. Anaknya ngapain sih? Apa yang dia lakukan dengan bagaimana dia memanipulasi produk yang sudah diajarkan gitu. Tapi dan mereka juga memiliki pandangan, tapi sebelum ke titik itu tentunya pasti ada individual, ada one on one dulu. Karena balik lagi materi-materinya materi atau benda-benda Montessori itu tuh memiliki rules tertentu dan rules-nya ini cukup ketat, bagaimana mereka memainkannya, bagaimana mereka pertama kali diperkenalkan gitu. Nah, jadi pasti biasanya anak-anak itu ada individual dulu, ada one on one session-nya dengan guru-gurunya, tapi setelah itu mereka akan ada namanya uninterrupted time. Atau jadi mereka bisa explore, oke, udah diajarin nih 2-3 item. Oh, besoknya ternyata mereka mau main item yang A dulu gitu. Datang sekolah mau main item A, ya udah. Jadi gurunya tuh akan biarin ini ya, mereka mau pilih main yang item A dulu gitu. Nanti kalau misalnya dia besoknya dia kalau dia udah bosan, item A-nya dia balikin, nanti dia mau main item B yang udah diajarin. Boleh, dia dibebasin gitu. Tapi sebelumnya ya ada sesi on one-nya itu dulu. Nah, pendekatan bermainnya bagaimana? Semua yang menarik adalah semuanya itu harus ada tujuannya dan sangat praktikal. Meaning, kalau misalnya kita ngomongin tentang Montessori yang sesungguhnya, mereka itu nggak mengajarkan tentang fiksi atau fantasi-fantasi gitu, mereka nggak pernah ajarin. Jadi kalau misalnya nih, oh apakah artinya mereka setiap hari cuma belajar doang? Enggak gitu. Tapi atau mereka nggak bisa main drama atau nggak bisa main pretend play. Mereka ada main pretend play, tapi pretend play-nya itu very practical. Something yang sesuatu yang bisa mereka korelasikan dengan kehidupannya. Misalnya ya mereka mau jadi pretend, mereka mau mainnya pura-puranya apa pura-pura masak-masakan gitu. Nah, masak-masakannya kan ada nuang air, ada apa namanya ngelap untuk atau masak pura-pura di dapur. Nah, tapi semua itu kan masih berhubungan dengan kehidupan mereka masing-masing. Apakah nanti mereka nggak akan tuh gurunya secara secara intensional bacain mereka tentang buku fantasi tentang Mickey Mouse lagi ada di dapur, enggak, atau misalnya mereka main pretend play-nya mereka jadi singa yang lagi kelaparan, enggak, mereka nggak akan seperti itu karena mereka mau fokusnya adalah anak-anak itu imajinasi itu nanti aja ketika mereka udah usia gede, ketika mereka udah usia 6 tahun ke atas udah siap bisa membedakan yang mana yang nyata dan yang mana enggak gitu. Nah, itu yang dari sisi Montessori sangat-sangat praktikal sekali. Dan kalau kalian ini ada beberapa contoh gambarnya kelas-kelas Montessori gitu ya, sangat khas banget kalau kalian lihat kira-kira hampir mirip-mirip semuanya. Ada shelves yang gede, ada banyak materi-materi alat permainan mereka gitu dan rata-rata mereka punya alat mainan ya memang alat mainannya sama gitu dengan warna dan juga ukuran yang sama gitu. Nah, makanya ini juga menjadi alasan kenapa Montessori itu sangat menarik di Indonesia karena sebenarnya kalau kita lihat ya cukup mudah untuk diimplementasikan. Kita tinggal beli barang-barangnya, terus kita tinggal pelajarin apa namanya bagaimana cara menggunakan barang-barangnya gitu. Dan juga sekarang cukup banyak gitu lembaga-lembaga yang bisa mengajarkan teori-teori Montessori gitu, bagaimana cara memakainya dan cara mengimplementasikannya. Tapi balik lagi yang kayak Miss Astrid udah bilang gitu, apakah kita bisa secara murni full ajarin semuanya gitu. Ya, ini agak tricky gitu ya kan. Karena setiap kurikulum balik lagi punya kelemahan dan kekuatannya gitu. Kayak misalnya Montessori. Montessori memang alat-alatnya sangat bagus, sangat efektif. Makanya di Playhouse pun kita juga banyak pakai beberapa alat-alat ini untuk mengajarkan apa namanya kayak literature, untuk kayak phonics gitu dan juga untuk dengan matematika gitu. Tapi
ada beberapa kelemahan yang mungkin kita yang membuat kita nggak bisa terapin secara murni. Misalnya dari segi penggabungan usia, penggabungan anak-anak secara usia gitu. Kita mungkin merasa buat di Playhouse ini akan jadi kurang efektif gitu. Karena setiap anak itu punya di dalam usia mereka masing-masing itu punya kelemahan dan kekuatan perkembangan yang berbeda-beda yang kita bisa kembangkan dengan anak-anak yang seusianya gitu. Nah, atau misalnya kurikulumnya ini kan sangat membebaskan gitu anak-anak untuk ya udah terserah aja mereka mau mainnya yang gimana gitu. Kita tuh sebagai guru sebisa mungkin tidak boleh interupsi gitu. Tapi kalau anak itu ternyata nggak mencapai minat atau nggak mencapai target yang kita perlukan, terutama balik lagi anak-anak di Indonesia gitu, ujungnya kan SD-nya mereka mungkin perlu untuk dipersiapkan lah untuk bisa belajar dan untuk bisa membaca, menulis supaya mereka bisa catch up dengan kurikulum SD lebih gampang. Nah, itu juga akan jadi kita harus melihat lagi apakah anak-anak terutama di kota Jakarta, di kota Surabaya, di kota kita masing-masing, apakah mereka sudah cukup dan sudah siap untuk bisa mengambil ilmu ini, menggunakan metode ini secara murni atau enggak, gitu. Nah, itu dari sisi Montessori. Selanjutnya dari Reggio Emilia gitu. Tadi teman-teman sebenarnya udah bahas juga dengan baik sekali gitu semuanya, poin-poin yang pentingnya juga udah dijelaskan gitu, which is benar gitu apa yang tadi teman-teman salah satu teman kita juga udah jelasin gitu bahwa memang Reggio Emilia ini sangat mengedepankan tentang alam. Jadi aku cuma akan nambahin sedikit aja gitu tentang Reggio Emilia gitu. Jadi yang sangat menarik dari Reggio Emilia dan makanya salah satu alasan mengapa kurikulum ini juga cukup rising gitu, cukup mulai terkenal di Indonesia adalah karena bagaimana mereka sangat mengedepankan minat dan rasa ingin tahu anak-anaknya gitu. Jadi mereka tuh sangat kurikulumnya sangat menarik, sangat fleksibel dan responsif. Actually yang tadi Miss Astrid juga udah bahas gitu. Ini kurikulumnya Reggio Emilia tuh juga adalah emergent curriculum. Dimana kalau anak-anak itu minat anak kita akan guru-guru tuh harus mengikuti minat anak-anak. Anak-anaknya lagi suka tadi bubble gitu atau anak-anaknya hari ini kita bawa keluar dia lihat kupu-kupu, dia tertarik sama kupu-kupu gitu. Nah, kita justru harus ikutin anak-anak itu gitu. Dia mau kupu-kupu, oke. Kita bikin besok kita belajar tentang kupu-kupu. Apa aja yang kita perlu siapin gitu. Nah, bahkan ada satu interview yang aku pernah baca gitu. Gurunya tuh cerita gitu. Setiap hari tuh kalau tentang sekolah di Reggio Emilia gitu, sebagai guru tuh dia merasa selalu deg-degan gitu. Soalnya dia nggak tahu ini anak-anak hari ini tuh interestnya apa gitu. Nanti dia udah siapin segudang, ternyata anak-anak hari ini interestnya jauh berbeda sama yang dia udah persiapkan. Jadi dia harus belok, harus buang semuanya lagi, harus bikin lagi yang baru gitu. Which is buat dia tuh itu adalah sesuatu yang sangat menantang, sangat menarik gitu. Dan yang paling berbeda adalah yang paling menarik juga di Reggio Emilia adalah bagaimana mereka juga sangat mementingkan mengenai dokumentasi gitu. Dokumentasinya tuh lengkap, bukan cuma foto doang gitu untuk mami-maminya post di sosmed, tapi juga dari segi gambar, observasinya. Oh, anak ini misalnya lagi pretend play gitu. Terus dia sama temennya ngomong kalimat sesuatu yang menarik misalnya gitu. Oh, ternyata mereka bisa memecahkan masalah dengan proses pemikiran yang A, B, C gitu. Nah, itu semua juga harus didokumentasikan oleh gurunya. Nah, itu yang salah satu cukup membedakan dengan kurikulum lainnya. Nah, kalau dari segi kelas gimana? Kelas itu buat Reggio Emilia dianggap sebagai guru ketiga. Jadi, bagaimana kita mendekor kelasnya, item-item yang ada di kelasnya seperti apa, itu juga cukup perlu diperhatikan karena mereka adalah bagian dari proses pendidikan itu. Nah, yang dilihat tuh adalah apa? Biasanya ruangan yang terbuka, pencahayaan alami gitu. Dan yang paling sering dan maksudnya paling cukup membedakan dan kita bisa kurang lebih kayaknya tahu deh ini memang kelasnya settingan untuk Reggio Emilia. Yaitu adalah bagaimana mereka memajang hasil karya anak-anaknya sebagai bahan dokumentasi.
Nah, beda nih sama Montessori. Kalau Montessori itu cenderungnya mereka tuh nggak gitu banyak dekorasi yang gimana-gimana banget gitu. Karena mereka memandang bahwa less is more gitu. Jadi ya makin sedikit ya makin makin bagus gitu. Tapi buat kelas Montessori, buat kelas CJ Emilia gitu, mereka sangat mengedepankan dokumentasi anak-anak. Jadi pajangan anak-anak hasil karyanya mereka yang unik-unik tuh akan dipajang dengan berikut dengan captionnya, dengan prosesnya, bahkan kalau perlu ada item-item yang mereka pakai pun juga bakal dipajang gitu. Nah, yang menarik juga adalah di kelasnya itu biasanya suka ada yang namanya atelier dan chandelier. Atelier itu apa? Jadi kayak atelier itu semacam area untuk anak-anak itu bisa melakukan mengekspresikan diri mereka secara seni gitu. Jadi kadang-kadang kalau di sekolah Reggio Emilia di kelas-kelasnya suka ada tempat kita taruh pensil warna, apa namanya, watercolor, cat segala macam. Atau misalnya kita lagi belajar tentang apa ya? Mungkin nanti abis ini ada gambarnya gitu ya. Misalnya mereka tentang belajar feeling, kita mau prom mereka dengan artwork dengan batu atau media tertentu gitu. Nah, kita bisa taruh di atelier itu. Jadi itu tempat mereka bisa mengekspresikan seni rupa mereka. Dan chandelier itu, kalau yang kalian tahu mungkin chandelier kan biasa lampu gitu ya di atas gitu, yang gede, yang megah gitu. Nah, bukan berarti artinya mereka punya lampu-lampu kayak gitu di setiap kelasnya, tapi biasanya tuh mereka suka pajang di atas atapnya pun juga sesuatu yang bisa macam-macam gitu. Kadang-kadang mereka bisa pasang pohon-pohonan atau mereka bisa pasang artwork anak-anak gitu. Jadi ada sesuatu yang menggantung di atas yang ada maknanya juga, ada yang bisa men-trigger mereka juga untuk menarik meng-invite mereka untuk berkreasi, berimajinasi gitu. Nah, pembelajarannya ya yang tadi udah dijelasin juga sama teman-teman juga dia sangat mengikuti minat anak dan yang paling menarik adalah dan beda banget dengan Montessori adalah guru itu dilihat sebagai kolaborator atau kayak teman belajarnya gitu. Karena sama-sama explore, sama-sama mempelajari apa yang menjadi minat anak-anak itu. Tapi ditambahannya adalah guru-guru itu juga mereka tuh harus biasanya memang memberikan provokasi gitu. Oh, misalnya anak-anak lagi memperhatikan sesuatu gitu. Nah, guru-guru kalau biasanya di Montessori mereka akan berusaha untuk kayak ya udah biarinin dulu deh, anaknya coba explore dulu sendiri. Gue diem dulu deh gitu. Biarin anak-anaknya yang belajar. Nah, sementara kalau di Reggio Emilia justru gurunya itu akan secara aktif kayak kasih pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka justru malah mikir lebih lagi gitu. Atau malah diajak, oh ya gimana kalau kita bikin project yuk gitu untuk pelajarin misalnya tentang ulet ini lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka sama-sama belajar bersama dengan anak-anak dan yang pastinya juga didokumentasiin. Nah, yang pendekatan bermainnya adalah mereka tuh terkenal banget dengan namanya term invitation to play gitu. Jadi kayak dimana anak-anak itu akan dikasih namanya tuh kayak prom gitu untuk sesuatu yang memicu mereka untuk atau menarik mereka untuk bisa main juga gitu. Nah, contoh-contohnya adalah kayak misalnya gini gitu. Kalau lihat gambarnya, kadang-kadang mereka punya satu tempat di dalam kelas didedikasikan gitu untuk memancing anak untuk main gitu. Kayak misalnya gini, yang di sini nih ya, ada mereka belajar tentang perasaan gitu. Sama gurunya dipasangin nih ada model-modelnya muka yang takut, muka yang marah, muka yang happy. Terus ini kan dari bentuk clip art, ada juga bentuk muka orangnya, muka anak-anak secara asli. Terus mereka pasang juga nih kayak cermin. Buat apa? Supaya mancing anak-anak gitu. Kayak, oh kalau aku feeling kalau angry tuh kayak gimana sih? Terus dia bikin-bikin sendiri mukanya. Terus dikasih juga nih ada beberapa tempat. Kalau di sini dia pasangnya ada beberapa loose part, ya, which is memang Reggio Emilia tuh sangat suka sekali dengan loose part. Sesuatu yang anak-anak bisa nggak spesifik harus dipakainya tuh kayak gitu doang gitu, tapi bisa dikreasikan secara bebas. Nah, mereka pasang juga nih ada pasir di atas tray gitu. Nah, anak-anak kan jadi kepancing ya ini apa sih gitu kayak penasaran anak-anak gitu. Dan mereka kayak dengan harapan oh ketika mereka datang ke sana dengan semua prom dan support yang mereka perlukan, anak-anak itu semakin tertarik dan bisa eksplorasi permainan ini gitu. Nah, tapi tetap sedikit diarahin gitu karena belajar tentang feelings.
Nah, kalau lihat lagi yang khas dari Reggio Emilia, kalau sekilas tuh mungkin kita ngeliat, ini kayaknya sama deh kayak Montessori deh, sama-sama banyak shelf-nya, sama-sama kayak dari kayu-kayu juga gitu. Memang sekilas secara agak mirip gitu. Tapi yang membedakan adalah yaitu biasanya itu ada ruang karena mereka sangat apa ya, mereka juga mengedepankan imajinasi anak dan kreativitas. Mereka juga ada ruangan untuk pretend play, terus ada yang tadi saya bilang ini yang bagian atelier gitu. Dan kalau dilihat lagi juga memang banyak sekali item-itemnya itu adalah loose parts gitu, mainan-mainan yang mereka bisa mainkan secara bebas. Kalau Montessori kan very spesifik gitu ya. Kalau pakai Pink Tower tuh ya harus disusun ke atas dari gede ke kecil gitu. Atau mereka mau main misalnya main dengan number rod gitu. Udah ada rules-nya tertentu gitu. Tapi kalau ini kebanyakan mainannya tuh very loose part, very nature based gitu. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah kita bisa implementasikan Reggio Emilia itu dengan sepenuhnya? Ya, kita mesti lihat lagi kebutuhan dari anak-anaknya. Mungkin kan yang paling menarik adalah bagaimana kurikulumnya anak kita tuh harus ikut dengan interest anak-anak gitu. Which is that being said gitu, gurunya itu juga harus kreatif banget, gurunya harus siap nih tiap kali dilempar dengan apa ya pertanyaan-pertanyaan baru dengan topik-topik baru dan kita harus bisa dalam waktu yang sangat singkat gitu persiapin besok kita akan bikin kurikulum bukan kurikulum lesson plan yang baru gitu. Nah, apalagi ditambah lagi kita juga harus dokumentasikan setiap perkembangan anak-anak itu. Kalau kita punya 20 anak berarti kan ya mungkin kita harus dokumentasikan cukup banyak ya anak-anaknya. Nah, apakah kita sebagai guru-guru sudah siap gitu untuk mengimplementasikan seperti itu. Apalagi kan mungkin terutama di daerah gitu kan, mungkin satu kelas anaknya bisa lumayan banyak gitu ya, mungkin lebih dari 20 gitu kalau misalnya banyak kebutuhannya. Nah, apa kita sudah siap atau tidak gitu. Nah, itu yang bisa jadi pertanyaan, apakah kita mau implementasikan ini secara penuh atau enggak. Nah, yang terakhir tentang Waldorf gitu. Ini juga cukup terkenal di Jakarta, di Indo, sorry, gitu. Tadi juga teman-teman tadi udah menjelaskan dengan baik banget gitu, bahwa bagaimana Waldorf ini tuh sangat mengedepankan integrasi antara akademik, seni, dan keterampilan praktis gitu. Fokus mereka tuh sangat-sangat fokus banget dan sangat apa ya, mengedepankan anak-anak itu bermain secara bebas. Terus mereka juga karena ini dikembangkan oleh seorang filsuf ya gitu, dan juga dia seorang apa namanya ya seorang filsuf gitu. Dia tuh sangat mengedepankan bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang apa ya, makhluk yang unik itu bisa melihat dunia dan bisa menyatu dengan dunia. Nah, gitu. Dan bagaimana kita bisa terutama untuk anak-anak usia dini gitu. Bagaimana mereka bisa melihat dunia itu sebagai tempat yang indah, tempat yang baik gitu. Nah, makanya mereka punya satu apa namanya? Punya satu frase yang terkenal gitu, head, heart, and hand gitu. Head itu refer ke bagaimana kita bisa apa namanya guru-guru yang mengadopsi kurikulum ini bisa mengajarkan anak-anak secara kognitif yang baik, tapi heart-nya juga jalan gitu. Kayak bagaimana hati kita tuh juga bisa senang, bisa menyatu juga dengan dunia, dan apapun yang kita kerjakan tuh juga bisa berkontribusi baik juga untuk dunia yang kita tinggalin gitu. Dan yang terutama hand adalah kita juga bisa menghasilkan hasil karya yang baik gitu, yang bagus juga. Nah, yang menarik dari sini yang mungkin cukup berbeda dan cukup terkenal adalah bagaimana mereka itu sangat mengedepankan kelas yang homey gitu. Sesuatu yang sangat nyaman seperti di rumah dan mereka biasanya warna-warnanya juga pastel, warna-warna yang tenang juga. Dan yang paling khas banget dari Waldorf ini adalah bagaimana mereka sangat-sangat menekankan tidak menggunakan teknologi gitu. Nah, makanya ini yang cukup terkenal karena kalau misalnya kenapa sih ini bisa booming banget? Ya karena banyak banget kayak bos-bos di tech company yang kayak di Google, Apple gitu. Mereka banyak masukin anak-anak ke sekolah yang kurikulumnya ini gitu di Amerika gitu. Menariknya kan kayak mereka CEO dari perusahaan teknologi kok mereka masukin ke sekolah yang sangat apa ya, sangat tidak mengedepankan teknologi gitu, yang tidak menggunakan teknologi. Nah, makanya ini jadi sesuatu yang cukup men-trigger keingintahuan dan juga apa ya, bikin orang-orang jadi penasaran apa sih dengan kurikulum Waldorf ini gitu.
Tapi ya mereka tuh sama mementingkan bermain di luar gitu, dengan bermain dengan alam, eksplorasi alam gitu. Dan yang menarik adalah di sini guru itu kalau mengambil kurikulum Waldorf secara murni gitu, seperti di luar negeri, guru itu bisa bersama dengan murid-murid di kelasnya itu dalam waktu yang cukup lama gitu. Misalnya saya sekarang ngajar di kelas anak usia 3 sampai 4 tahun gitu. Nah, ketika anak itu udah selesai 1 tahun, biasanya kan ya anaknya pindah ke kelas K1 misalnya gitu. Nah, kita gurunya mungkin juga ada switching role, kadang bisa tetap stay di nursery atau misalnya bisa turun ngajar yang lebih kecil gitu, tergantung kebutuhan. Nah, tapi di Waldorf ini justru gurunya itu akan naik sama anak-anaknya gitu. Dan kadang-kadang bisa 3 sampai 5 tahun tuh misalnya saya akan ngajar anak yang sama gitu dengan satu kelas yang sama gitu. Karena mereka merasa bahwa guru ini kan udah ngerti nih, mereka bisa lebih lihat karena mereka udah handle dari awal, mereka udah bisa lihat nih kayak perkembangan anaknya itu sampai mana sih, sampai mana. Jadi mereka merasa itu akan jadi lebih efektif lagi. Dan mereka tuh juga sangat mementingkan, balik lagi, karena mereka belajarnya dari alam gitu ya. Mereka membiarkan anak-anak itu untuk eksplorasi alam. Jadi mereka punya satu hal yang terkenal namanya all weather. Jadi apapun cuacanya, mau hujan, mau lagi panas terik, kayak kalau ini adalah waktunya outdoor, kita pergi keluar gitu. Jadi anak-anak dibebaskan untuk merasakan alam secara natural. Dan yang paling menarik lainnya adalah bagaimana mereka sangat mendepankan arts, which is dari musik, dari seni, dari segi lukis, itu mereka sangat mengedepankan hal itu gitu. Jadi setiap kali mereka mau transisi, setiap kali mereka mau cerita, mereka banyak sekali menggunakan musik dan gerakan. Nah, pendekatan bermainnya yang cukup menarik adalah bagaimana mereka sangat menekankan pentingnya imajinatif gitu. Jadi ini cukup menarik dari Montessori, Reggio, Waldorf. Kalau Montessori kan malah nggak boleh sama sekali imajinasi. Kalau yang ini justru kebalikannya, dia di spektrum yang kayak, kamu harus belajar, kamu boleh berimajinasi sebesar-besarnya kamu gitu. Mereka sangat suka cerita tentang fairy tales, tentang folk tales, tentang fiksi-fiksi. Mereka tuh sangat suka sekali untuk menceritakannya kepada anak-anak. Dan mainan-mainan yang bersifat imajinatif, yang bisa memancing kamu untuk berkreasi, bikin cerita, itu sama mereka juga justru malah ditampilkan, dikasih lihat buat kamu gitu. Nah, dan mereka juga karena mengedepankan alam, banyak sekali justru materi-materi mereka malah sebenarnya banyakan buat tantangan gitu. Jadi kayak misalnya mereka pergi keluar, mereka ketemu kayu, terus kayak gurunya akan ngajak mungkin dengan dengan keinginan tahu anaknya, mereka eksplorasi tentang kayu itu. Nah, ujung-ujungnya nanti mereka berimajinasi apakah ini kayu bisa menjadi sebuah orang. Nah, jadi guru itu akan banyak membantu mereka menggait supaya mereka bisa menuangkan imajinasi itu ke karya mereka gitu. Nah, makanya banyak sekali justru mainan-mainan mereka itu malah berdasarkan dari handmade gitu, yang mereka kreasikan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh beberapa gambar tentang Waldorf education gitu. Mereka tuh biasanya ada mereka bukan sebutnya schedule, tapi mereka punya rutin itu sebagai sebuah ritme gitu. Jadi setiap hari, minggu, tahun, bulan itu ada ritmenya. Misalnya mereka udah tahu nih setiap hari Selasa mereka akan gardening, akan bertanaman. Tapi mau bertanamnya kegiatannya apa ya mereka mungkin bisa kembangin di sana. Atau misalnya setiap hari Jumat tuh mereka akan menyulam gitu. Nah, mereka udah tahu nih akan ada menyulam, tapi menyulamnya seperti apa? Nah, itu yang baru dikembangkan. Tapi ada quote-unquote schedule-nya, ada ritmenya. Dan kalau dilihat ya memang rata-rata semuanya tuh sangat kayak rumah gitu ya. Sangat rumah, sangat pastel, sangat tenang warnanya. Gitu. Nah, dari bukan cuma 3, tapi dari merangkum apa yang Miss Astrid dan hari ini saya juga udah bagikan, tentu aja balik lagi memang memilih kurikulum itu sangat setiap kurikulum itu punya sisi baiknya, punya kekuatannya, punya juga bukan kelemahan ya, tapi sesuatu yang harus kita lebih perhatikan gitu, karena mungkin tidak cocok dengan balik lagi dengan kita sebagai orang-orang Indonesia yang notabene bukan tempat mereka mengembangkan filosofi itu gitu. Nah, jadi kalau kita boleh share tips gitu, bagaimana kita doain ya mungkin kan guru-guru di sini nanti kedepannya mungkin akan memilih sekolah yang
di mana kalian akan mengajar, atau malah mungkin nanti mau bikin sekolah sendiri gitu kan, seperti Miss Astrid gitu. Nah, atau mungkin kalian dapat kurikulum-kurikulum baru gitu, dengar-dengar ada pengembangan kurikulum baru yang mungkin bisa menarik, bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat gitu, kita ya balik lagi, kita mesti pintar-pintar memilih kurikulum itu dan menilai kurikulum itu. Kita mesti ngerti nih apa sih kelebihan dan kekurangan setiap kurikulumnya. Dan kita juga yang tadi Miss Asit sudah bilang, kita mesti mengerti kebutuhan anak di tahap berikutnya. Nanti di SD-nya seperti apa sih? Mereka butuhnya seperti apa? Apakah mereka nanti akan masuk sekolah inter atau mereka akan sekolah di luar kota dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda atau gimana? Itu juga perlu gitu karena akan membantu kita untuk melihat bagian kekuatan dari kurikulum mana yang bisa kita implementasikan gitu. Dan yang pastinya kayak memahami budaya dan nilai masyarakat gitu. Karena ya mungkin ada beberapa kurikulum-kurikulum yang contohnya seperti Waldorf gitu. Mereka kan mungkin ada sedikit elemen spiritualnya juga gitu ya, karena kan yang mengembangkan juga seorang filsuf gitu. Nah, itu juga kadang-kadang kita mesti lihat lagi apakah cocok dengan budaya kita, dengan nilai kita, terutama dengan nilai keagamaan kita gitu. Jadi kita mesti benar-benar balik lagi, kita nggak boleh pure ambil sesuatu diambil aja, tapi kita juga benar-benar mesti um, use our wisdom gitu untuk menilai setiap kurikulum yang ada gitu. Oke, dari aku itu aja sih. Wah, keren-keren, kita kasih applause dulu buat Miss Gladys. Wah, sehati ya Miss ya sama tadi adik-adik mahasiswi Reggio Emilia dan Waldorf ya sama, bisa sehati. Keren-keren. Oh ya, sebelumnya mungkin kita dokumentasi dulu ya sebelum kita batasi. Habis ini ada pertanyaan. Mungkin bisa dibantu untuk dokumentasinya. Oke. Yang bisa open cam boleh open cam. Oke. Yuk, yang bisa open cam boleh open cam, yang memang nggak memungkinkan nggak apa-apa. Jadi saya ada 2 layar nih, saya langsung aja bantu hitung ya. Yuk, ini yang mahasiswinya mana malah? Banyak yang masih belum buka. Alins, buka Alins. Oke, Dewi Misna mana kok hilang Misna? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang satunya lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya. Nih ada pertanyaan di kolom chat nih, Miss. Kita langsung aja. Saya bacain. Ada dari Sita. Oh, buat Miss Gladys. Bagaimana pendekatan Reggio Emilia mempengaruhi pandangan terhadap peran guru dalam kelas? Silahkan, Miss. Nanti kita bisa bantu kalau mau diskusi. Iya. Sama Miss Astrid juga jawab. Pandangan perannya ya. Perannya seperti tentu aja kalau misalnya kan Reggio Emilia balik lagi mereka kan melihat bahwa guru itu sebagai co-learner kalau mereka bilangnya ya gitu. Jadi sama-sama eksplorasi tapi ya balik lagi karena statusnya guru gitu. Tetap kita juga kita juga membimbing mereka gitu. Nah, jadi bagaimana mempengaruhi terhadap peran guru ya mereka jadinya apa ya? Mereka memposisikan guru itu sebagai bukan cuman orang yang di depan doang, tapi mereka justru kayak belajar bersama, tapi dengan kemampuan dan knowledge kita yang lebih, justru kita harus banyak memberi provokasi kepada anak-anak gitu. Dan yang tadi aku udah jelasin juga kayak justru mereka yang bakal ngebantu anak-anak ini untuk apa ya karena kan mereka memberikan provokasi gitu ya atau memberikan prompt, otomatis mereka juga yang akan membantu mempersiapkan materi apa sih yang kira-kira bisa membantu anak-anak itu lebih terstimulasi lagi gitu. Makanya memang yang trikinya ya yang tadi itu ya gitu. Jadi guru-guru yang Reggio Emilia itu banyak harus kreatif gitu, banyak harus
punya apa ya, sering-sering baca gitu, punya knowledge bank-nya tuh yang banyak gitu. Karena ketika anak-anak itu punya interest menarik yang bisa yang akan kita jadikan pelajaran, ya otomatis kita juga harus berpikir dengan cepat kayak kira-kira kita bisa persiapin materi apa nih yang bisa membantu dia untuk apa ya, eksplorasinya jadi lebih kaya, jadi lebih luas lagi, lebih lebar lagi, dan lebih dalam lagi juga gitu. Nah, itu sih yang justru bagaimana mempengaruhi perannya, ya perannya akan berubahnya jadi seperti itu. Bagaimana kita melihat anak itu bukan ya udah yang kita akan didik-didik doang, cuman kita akan ngomongin terus-terusan, tapi kita akan diskusi bareng, ngobrol bareng, bikin project bareng justru. Gitu. Mungkin Miss Astrid mau tambahin juga, Miss? Oke, silakan Miss Astrid, kamu mau nambahkan. Iya, kalau Reggio Emilia itu kan percaya kalau anak itu punya 3 guru ya. Guru yang pertama adalah orang tua, guru yang kedua adalah guru, dan guru yang ketiga adalah lingkungan, which is environment. Nah, kalau misalnya di Reggio Emilia itu, guru itu tidak boleh mengajar. Mereka hanya sebagai fasilitator yang seperti Miss Gladys bilang gitu. Jadi contohnya, kalau kita lagi mau belajar soal kupu-kupu, guru itu nggak boleh kasih tahu kupu-kupu itu sebenarnya waktu dulu adalah caterpillar loh anak-anak gitu. Terus dari caterpillar dia jadi kepompong, terus jadi kepompong, terus dia jadi kupu-kupu gitu. Itu tetot gitu. Itu berarti guru hanya masukin ilmu ke dalam otak. Tapi kalau Reggio Emilia percaya bahwa guru itu adalah fasilitator. Jadi ayo kita cari caterpillar, kita simpan itu caterpillar ya di kotak gitu ya dengan daun-daunan atau apa. Setiap hari itu guru akan mengajak anak-anak, ayo kita observasi hari ini caterpillarnya udah jadi apa. Nanti mereka dokumentasi. Oh besok kita lihat lagi caterpillarnya jadi apa gitu. Sehingga anak itu mempunyai konsep sendiri, mereka belajar lewat pengalaman-pengalaman itu. Jadi bukan apa yang guru ajarin gitu ya di depan papan tulis, tapi mereka menikmati, menjalani proses itu sampai dari nol sampai akhirnya jadi kupu-kupu. Mereka lihat sendiri, mereka belajar sendiri, mereka tahu sendiri, dan mereka konsep itu baru mereka dapat gitu. Jadi kalau Reggio Emilia sebegitu ya. Nah kalau di Indonesia ya bagaimana gitu kita bisa mengimplementasi itu? Ya ada mungkin yang bisa, ada yang ya kurang kali ya supportnya juga gitu. Oke, thank you Miss Gladys, Miss Astrid. Ini sebenarnya nyambung sama pertanyaannya Desi di kolom chat ya. Bagaimana model pendekatan Reggio Emilia dapat meningkatkan kemampuan belajar anak? Nah, tadi sebenarnya udah implicit ya, udah terjawab juga. Tapi mungkin kalau mau dirangkumkan, siapa Miss Astrid atau Miss Gladys mau mungkin ditambahkan? Ya tadi Miss Astrid juga udah Ya jawab udah ya, juga. Miss. Ya, Iya, gimana sebenarnya Desi? Reggio Emilia itu kurikulum yang sangat baik gitu ya. Kita nggak memaksakan anak untuk mengerti dengan informasi-informasi yang guru berikan, tapi anak-anak itu belajar sendiri gitu. Dan biasanya kalau kita belajar sendiri lebih masuk, lebih nempel, lebih nangkep gitu kan ya. Nah, tapi sayangnya ya di Indonesia kita ini ke sekolah kan cuma berapa jam. Guru juga terbatas dengan props gitu lah ya, atau misalnya ya di mana mau cari caterpillar gitu kan, susah juga ya dapetin caterpillar, atau juga terpaku dengan waktu misalnya yang kita nggak punya 1 minggu hanya untuk belajar kupu-kupu gitu loh. Kita belajar kupu-kupu mungkin cuma bisa 1 hari maksimal gitu. Nah tapi gimana kita bisa ngelihat proses gimana menjadi kupu-kupu hanya dalam 1 hari gitu kan. Jadi memang kembali lagi ya itu maksudnya Reggio Emilia bagus gitu dalam kurikulumnya, dalam konsepnya, dalam values-nya, filosofinya gitu. Tapi bagaimana itu bisa diterapkan, itu yang memang harus jadi pelajaran kita lah ya, bagaimana kita bisa bijaksana untuk menerapkannya. Sejauh mana gitulah. Iya, benar ya. Jadi teman-teman semuanya kalau kita mau rangkum, atau masih ada pertanyaan lain nggak nih? Mungkin satu lagi yang terakhir, kalau ada pertanyaan, ada beresen, kalau ada yang mau bertanya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya tutup, saya rangkum semuanya. Sebelumnya terima kasih banget ya Miss Astrid, Miss Gladys. Luar biasa, ini kita kasih applause lagi yuk. Terima kasih sharingnya. Jadi kita update semuanya ya, adik-adik mahasiswi. Kita biar nggak ketinggalan, kita cuma tahu kurikulum nasional, kurikulum merdeka.
udah itu aja misalkan, tapi ternyata kan di luar itu banyak sekali kurikulum dan semua kurikulum pasti baik karena ketika disusun semua punya visi misinya, punya filosofinya yang semuanya pasti baik. Tapi balik lagi kayak adik-adik mahasiswa sini mungkin ada yang balik lagi ke kabupatennya, pulang kampung, silakan bangun di sana. Saya selalu bilang kalau dulu di kelas, bangunlah kampung kalian, kabupaten kalian, bikin PAUD yang bagus di sana. Kalau di dekatnya nelayan, pakai sumber yang ada di sana, resource-nya apa. Belajar yang penting kata kunci tadi, baik Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, Playbase, juga Emergent ya tadi ya, sama satu lagi Singapura. Semuanya, tapi yang bagian besar semuanya bisa tarik benang merah itu ada satu kata itu experiential learning. Pengalaman langsung, mereka merasakan langsung. Dan biasanya seperti yang tadi Miss Astrid bilang, kalau anak ngalamin langsung itu lebih masuk gitu. Lebih ngena dan lebih ingat gitu, akan diingat lebih lama lagi. Jadi kalau kalian nanti kembali ke daerah dekat pantai, biarkan ajak anak-anak itu merasakan pasir, merasakan air laut, apa yang ada di sekitar, belajar dari alam dari situ. Jadi anak akan lebih ngena dibanding di pantai tapi belajarnya tentang pegunungan misalnya, akan susah gitu. Mulainya dari lingkungan sekitar yang dekat anak. Jadi apapun kurikulumnya silakan disesuaikan dengan situasi kondisi tadi, dan tadi bagus banget satu tipsnya tadi Miss Gladys dan Miss Astrid juga, sesuaikan sama budaya dan lihat juga background anak ini gimana, rencana orang tuanya ke depannya gimana. Jadi dari awal dari basic itu bisa kita sesuaikan ke depannya. Wah, keren banget. Terima kasih banget ya Miss Astrid, Miss Gladys, juga semuanya yang hadir baik dari mahasiswi maupun dari tamu, semuanya keren, siang-siang nggak ngantuk, tetap mau belajar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, semuanya sehat selalu. Thank Thank you you. semuanya. Ya. Bye. Bye.